Selamat malam, saya Ari Widiardi. Di tengah rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ormas timbullah pro dan kontra. Bagi yang setuju, mereka menganggap keberadaan Ormas akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan dan juga meresahkan. Namun bagi mereka yang tidak setuju, menganggap justru keberadaan Ormas tidak hanya meresahkan, tapi juga banyak manfaat dan faedahnya bagi Republik ini. Nah, malam hari ini Benang Merah akan mengupas dengan tuntas tentang eksistensi Ormas. Salah satu yang hangat diperbincangkan adalah premanisme, berkedok atau bertopeng, organisasi kemasyarakatan atau ormas. Benarkah itu terjadi? Nanti salah seorang misteri guest kami akan menceritakan kepada Anda bagaimana eksistensinya dalam ormas yang ia geluti. Benarkah mereka melakukan hal-hal yang meresahkan? Tujuannya apa? Kemudian bagaimana dana operasi mereka? Siapa yang mendanai? Akan diungkap semuanya di Benang Merah malam hari ini. Namun saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kami di studio malam hari ini. Yang pertama ada Pak Budi Prasetyo. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selamat malam Pak Budi. Malam Pak Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Mas Adi Masardi. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Aryo. Ya, kita juga kehadiran teman-teman dari kalangan Ormas. Di situ juga ada salah satu tokoh Ormas, ada Pak Damin Sada. Selamat malam Pak Damin. Malam. Selamat datang. Dan tidak lupa siapa misteri guest kita malam hari ini. Kita sebut saja namanya Tony. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam. Anda sudah berapa lama bergelut atau berkecimpung di dunia Ormas? Sekitar 8 tahun. 8 tahun. Saya mendengar informasi dari teman bahwa yang namanya mendirikan Ormas itu sekarang sudah seperti industri yang sangat menggiurkan. Benarkah begitu? Betul sekali. Betul sekali, karena memang begitu mudahnya ketika ada sebuah keinginan untuk mendirikan sebuah ormas ataupun lembaga ataupun LSM, dan apalagi di belakang layar itu banyak orang-orang yang mendukung, terutama orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini, terlepas mungkin orang politik ataupun seseorang pengusaha yang mana dia mementingkan atau membutuhkan ormas untuk supaya dia mempunyai kekuatan atau power mendobrak kinerja pemerintahan atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, seperti itu. Kalau itu jadi industri yang sangat menggiurkan. Pertanyaannya kemudian, apa sih untungnya kalau kita punya Ormas? Ketika kita mempunyai Ormas, ada dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positifnya mau tidak mau dirasa ataupun tidak diakui ataupun tidak jelas, itu ada asas manfaat bagi pemerintah dan ada ekses sebagai penyeimbang untuk sebagai pemerintah, dalam artian pemerintah mungkin lebih hati-hati karena apalagi zaman sekarang media terbuka dan sebagainya, sehingga pemerintah lebih jeli, lebih teliti dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain banyak kekurangan yang memang saya kira kekurangan itu mungkin karena dampak penyalahgunaan ormas sendiri, mungkin kurangnya pembinaan dari masyarakat sendiri ataupun bahkan dari pemerintah, yang mana yang seharusnya pemerintah itu kan merangkul seluruh ormas, organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya, dan bahkan ada biaya-biaya tertentu yang memang dikucurkan langsung oleh pemerintah untuk membiayai dan untuk mendidik bahwa ormas LSM itu berpendidikan, berbudaya dan berprestasi, tidak hanya arogan di jalan, seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Budi. Apa sebenarnya alasan pemerintah hendak merevisi Undang-Undang Ormas yang ada saat ini? Pertama tentu dinamika perkembangan sosial itu kan terus berlangsung. Regulasi biasanya ketinggalan, karena begitu dinamikanya luar biasa, maka kita akan merespon kekurangan-kekurangan itu. Namun demikian, mandatorinya di dalam Undang-Undang Dasar itu sebetulnya di pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul itu diatur semua, sampai huruf E. Ketika huruf J itu sebetulnya berserikat, berkumpul ini perlu diatur. Ini mandatnya di Undang-Undang Dasar ya. Perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menghormati yang lain. Sehingga kita bahas waktu itu undang-undang tentang organisasi masyarakat. Jadi undang-undang ini tentu ada mandat dari undang-undang dasarnya sendiri, khususnya di huruf C, pasal 8 huruf C. Jadi ketika membahas pun memang ini memerlukan
waktu yang cukup lama, kalau seingat saya hampir 7 masa persidangan ya, 2 tahun. Memang yang jelas jumlah ormas sekarang itu ada 254.000 lebih. Ini luar biasa. Dan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri hampir 4.000 sekian ya. Kalau dalam pandangan Kemendagri lebih banyak meresahkannya atau lebih banyak yang bermanfaatnya? Dari jumlah itu sebetulnya manfaatnya tentu banyak ya. Kita bisa lihat yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu cukup bermanfaat untuk kita semua. Saya kira mereka menanam mangrove dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira banyak ormas-ormas yang melakukan itu. Namun sekarang ini bidangnya itu memang sangat banyak. Ada yang bidang HAM misalkan, bidang hukum dan sebagainya. Dulu kan hanya bidang sosial yang paling banyak. Jadi ormas ini sejak dulu, sebelum kemerdekaan sudah ada. Ada Muhammadiyah, ada NU, yang semua berpartisipasi dalam kegiatan sampai dengan merdeka. Sangat positif ormas. Kemudian perkembangan setelah merdeka ini, kemudian setelah perkembangan Orde Baru, Orde Reformasi dan sebagainya, ini dinamikanya terus berkembang. Sehingga itu memang perlu diatur tanpa mengurangi hak-hak yang diatur di dalam pasal 28 tadi. Berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat itu memang dilindungi, Pak. Sehingga ketika merumuskan undang-undang tersebut juga memperhatikan hak-hak daripada masyarakat. Karena kunci pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menertibkan ya? Untuk pengaturan. Ya. Kalau undang-undangnya sendiri, Pak Aryo, itu di dalam KUHP sudah diatur bagaimana kalau dia anarkis. Kan tidak semuanya kalau sudah diatur di KUHP tentu tidak diatur. Kalau merusak sesuatu sudah ada perdanya. Dan itu sudah banyak yang diproses. Kalau nggak salah catatan ketika 2014 ada 72 orang yang sudah dijadikan terdakwa dan diproses secara hukum. Bicara soal anarkis, coba kita tanya ke Mas Tony. Mas Tony, benarkah Anda dan teman-teman itu sering melakukan hal-hal yang menyimpang? Saya kira betul pernah. Karena apa? Karena memang selama perjalanan ketika kita menyuarakan pendapat di muka umum, pas itu kita dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 98, terkadang premanisme itu ataupun bahasanya kekerasan itu diperlukan. Karena kalau hanya sebatas kita menyuarakan pendapat di muka umum, terkadang oleh pemerintah sendiri, apalagi yang sedang berdiri, tidak didengar. Makanya kita terkadang selalu melakukan aksi-aksi yang boleh dikatakan anarkis. Gitu. Mas Tony sudah mengatakan bahwa kadang-kadang mereka memang harus melakukan tindakan yang anarkistis. Apalagi yang mereka lakukan? Kita akan bongkar semuanya di segmen berikutnya. Tetap bersama Benang Merah.